Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kinerja kami, yaitu penaksiran dan peramalan biaya ekonomi manajerial. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Nuri Fadli dengan NIM 31220012. Saya Irham Maulana dengan NIM 31220105. Saya Muhammad Ibnu Somad dengan NIM 31220138. Oke, next. Oke, yang pertama adalah penaksiran biaya jangka pendek. Dalam jangka pendek kita dihadapkan terutama sekali pada perilaku biaya variabel. Namun demikian, kita juga harus memperhatikan biaya inkremental. Biaya variabel atau variable cost adalah perubahan biaya sesuai dengan perubahan output. Biaya marginal tidak sama dengan biaya inkremental. Biaya inkremental adalah biaya yang timbul sebagai akibat dari adanya suatu pengambilan keputusan. Biaya inkremental ini merupakan perubahan biaya total yang disebabkan oleh adanya suatu keputusan yang dibuat. Oleh karena itu, biaya inkremental ini bisa bersifat tetap atau variabel, laba total atau mengurangi kerugian jika penerima total yang diperoleh tidak bisa menutupi biaya total yang ditanggung. Dalam jangka pendek ada 3 metode, yaitu karena sebuah keputusan yang baru mungkin mengharuskan pembelian fasilitas modal tambahan tenaga kerja dan bahan-bahan eksternal lainnya. Jelasnya jika penerima inkremental tersebut lebih besar dari biaya inkrementalnya, maka keputusan yang akan diambil tersebut akan menambah. Penaksiran dan perakiraan fungsi biaya memiliki tujuan yang berbeda-beda. Tujuan utama penaksiran fungsi biaya adalah untuk mengevaluasi penentuan biaya produk, yaitu apakah penentuan biaya produk oleh perusahaan telah optimal. Perakiraan fungsi biaya dimaksudkan untuk sebagai sumber informasi di dalam merencanakan biaya produksi produk jika perusahaan akan menambahkan kapasitas produksinya. Oke, selanjutnya. Metode ekstrapolasi sederhana. Ekstrapolasi berarti menghubungkan nilai-nilai dengan titik-titik di luar kisaran yang ditujukan oleh data dasar yang kita miliki, dengan cara memproyeksikannya berdasarkan pola hubungan yang tampak dalam data dasar tersebut. Metode penaksiran biaya yang paling sederhana adalah dengan cara mengekstrapolasikan tingkat biaya marginal atau biaya variabel rata-rata saat ini, dalam kurung ke belakang atau ke depan, pada tingkat-tingkat output lainnya. Perusahaan sering menganggap bahwa biaya marginal atau biaya variabel rata-rata mereka adalah konstan. Oleh karena itu, tidak ada keadaan increasing returns atau diminishing returns dalam proses produksi jangka pendek. Jika keadaan efisiensi yang konstan ini benar-benar terjadi di dalam proses produksi, maka metode ekstrapolasi sederhana ini merupakan metode yang cukup tepat untuk menaksirkan biaya. Lanjut ada analisis gradient.
Tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui biaya marginal karena adanya perlambatan output secara matematis. Analisis gradient dapat dirumuskan sebagai berikut. Untuk memperjelas konsep analisis gradient dapat dijelaskan dengan contoh seperti ini. Next. Oke, selanjutnya adalah analisis regresi dengan data runtut waktu atau time series. Metode ini digunakan jika perusahaan memiliki catatan atau data biaya produksi perusahaan dari waktu-waktu. Untuk menaksir data biaya produksi perusahaan dengan jumlah yang relatif banyak, kita dapat menggunakan analisis regresi dengan menggunakan bantuan software. Mohon maaf, sepertinya jaringan Nuril kurang memadai. Oke, saya akan lanjutkan saja. Analisis regresi dengan data runtut waktu, time series. Metode ini digunakan jika perusahaan memiliki catatan dalam kurung data biaya produksi perusahaan dari waktu-waktu. Untuk menaksirkan data biaya produksi perusahaan dengan jumlah yang relatif banyak, kita dapat menggunakan analisis regresi dengan menggunakan bantuan software statistik. Oke, next. Penaksiran biaya jangka panjang. Penaksiran biaya jangka panjang pada dasarnya sama dengan penaksiran biaya jangka pendek. Tetapi yang membedakan adalah jumlah perusahaan untuk menganalisis fungsi produksi pada beberapa perusahaan yang berbeda. Dapat digunakan penaksiran biaya jangka panjang. Berdasarkan pada kondisi tersebut, penaksiran biaya jangka panjang menggunakan data seksi silang. Berikut ini merupakan contoh untuk memperjelas konsep penaksiran biaya jangka panjang. Informasi biaya jangka panjang diperlukan bila kita akan melakukan ekspansi atau kontraksi ukuran pabrik dan untuk meyakinkan bahwa ukuran pabrik yang ada sudah optimal untuk tingkat output yang diproduksi. Lanjut ada analisis regresi dengan menggunakan data seksi silang. Pada metode ini digunakan analisis regresi dengan data seksi silang atau cross section dapat karena penaksiran biaya jangka panjang merupakan usaha untuk menemukan ukuran pabrik yang berbeda-beda pada titik waktu tertentu dengan asumsi teknologi dan harga faktor produksi tetap. Maka tidak dapat menggunakan observasi data runtut waktu untuk mendapatkan taksiran fungsi biaya jangka panjang. Oleh karena itu, kita perlu mengumpulkan pasangan-pasangan observasi data yang menghubungkan tingkat output dengan biaya total untuk mendapatkan tingkat output itu setiap pabrik pada suatu periode waktu tertentu. Di sini ada dua pokok masalah dalam menggunakan data seksi silang bagi penaksiran kurva rata-rata jangka panjang. Yang pertama itu ada masalah yang timbul karena observasi yang dikumpulkan sama sekali tidak merupakan titik-titik pada kurva biaya rata-rata jangka panjang atau LRAC. Yang kedua itu ada masalah yang timbul karena banyak pabrik yang tidak dapat beroperasi pada tingkat harga dan produktivitas faktor produksi yang sama. Thanks.
Oke, selanjutnya adalah peramalan biaya. Peramalan biaya diperlukan apabila keputusan yang akan kita ambil mencakup tingkat biaya untuk periode-periode yang akan datang. Seperti misalnya dalam keputusan mengikat kontrak, keputusan untuk membeli atau membuat sendiri, atau keputusan-keputusan lain yang mempunyai implikasi biaya bukan hanya pada periode sekarang, yaitu atau Arsyad 2011. Terdapat faktor-faktor yang dapat menentukan peramalan biaya di masa mendatang, yaitu yang pertama perubahan produktivitas faktor produksi, yaitu adanya perubahan produktivitas faktor produksi seperti peningkatan kapasitas mesin produksi yang akan dapat dijadikan dasar untuk meramalkan biaya produksi perusahaan di masa yang akan datang. Kedua, perusahaan harga faktor atau input produksi. Adanya perubahan harga faktor atau input produksi seperti peningkatan harga mesin produksi yang baru. Juga dapat dijadikan dasar untuk meramalkan biaya produksi perusahaan di masa yang akan datang. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.